Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Farah Akila Asura dari kelas 12 Al-Hayyan SMA Negeri 13 Pangkep. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron. Happy watching! Sistem transport elektron merupakan satu dari 4 tahapan yang terjadi pada respirasi aerob, di mana transport elektron sering disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. Tujuan dari tahapan transport elektron adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, inilah tempat terjadinya transport elektron. Pada transport elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria atau disebut dengan krista. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid, bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATPase, dan kompleks protein. Secara singkat, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. FADH2 merupakan singkatan dari flavin adenin dinukleotida, adalah salah satu energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. FADH2 merupakan kofaktor redoks yang dibuat selama siklus Krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi atau rantai transport elektron. Fungsi dari FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. NADH merupakan singkatan dari nikotinamida adenosine dinukleotida hidrogen, yaitu bentuk koenzim aktif dari vitamin B3. Molekul NAD+ yang terreduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH juga merupakan salah satu bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Baik FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut perlu diubah menjadi ATP. Selanjutnya, ATP ini akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan tubuh dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, sekarang saya akan menguraikan proses dari perubahan tersebut. Gambar ini merupakan gambar pengubahan NADH menjadi ATP, di mana proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membentuk elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3 sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Nah, tahap selanjutnya adalah pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O atau air. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Tahapan pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sedangkan pada siklus Krebs
Molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasan proses transport elektron respirasi aerob di atas, didapat kesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Jadi hasil akhir dari tahapan transport elektron respirasi aerob adalah 34 ATP dan 6 H2O.